Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Mohaimin Iskandar menyebut menyiapkan nama kejutan bagi Pilgub Jawa Timur meski belum mengungkap siapa nama tersebut. Sementara sejumlah partai lain memberikan sinyal siap mendukung petahana Khofifah Indar Parawansa untuk kembali bertarung dalam kontestasi Pilgub Jatim 2024. Lalu benarkah Khofifah akan menjadi calon terkuat dan bagaimana kans dari nama potensial lain seperti Emil Dardak ataupun Tri Risma hari ini? Dan untuk menganalisanya sudah bersama kami analis politik dari Ilmu Politik Universitas Erlangga Pribadi. Selamat malam, Pak Erlangga, apa kabar? Baik, Mas. Baik, Pak Selamat Erlangga, malam. langsung saja kalau begitu. Jadi kalau disebut ini sebuah kejutan, apakah ini kejutan yang sebetulnya jauh dari bayangan kita semua, atau kemudian sebetulnya orang yang sudah ada di Jawa Timur, tapi mungkin belum masuk radar banyak partai begitu, Pak Erlangga? Iya, kalau kita perhatikan ya, kita cermati apa yang diutarakan oleh Cak Imin ya, Gus Muhaimin Iskandar, itu saya pikir bahwa yang perlu kita cermati adalah tokoh bangsa, gitu. Nah, artinya tokoh bangsa itu perspektifnya bisa banyak hal, bisa beragam. Artinya bisa jadi bahwa ada kader-kader PKB sendiri yang tampil dalam konteks politik lokal di Jawa Timur yang berprestasi yang bisa jadi kemudian muncul, atau juga bisa jadi tokoh bangsa dalam artian elit-elit pusat di nasional di Jakarta yang kemudian nama-namanya tampil dalam kemarin politik elektoral Pilpres 2024 gitu, misalnya figur-figur yang bisa jadi menjadi bagian dari tokoh atau figur yang dijaring oleh PKB. Mhm. Nah, dari sini kita melihat bahwa masih beberapa bulan, terutama Pilkada Jawa Timur, dan ini menjadi concern banyak kalangan, tidak saja di Jawa Timur, tapi juga kalau kita saksikan itu di tingkat nasional. Oke. Nah, di sini memang kita harus pertimbangkan, meskipun kita melihat bahwa dalam konstelasi politik Jawa Timur saat ini, figur Bukoviva Indar Parawansa ini memiliki posisi yang sangat powerful. Tapi kita lihat dinamikanya, bisa jadi bahwa persaingan cukup ketat pada waktu menjelang pilkada, ketika kemudian sudah dimunculkan siapa yang akan tampil menjadi kontestan. Baik, Pak Erlangga, saya ingin masuk di soal kalau Anda mengatakan tokoh bangsa bisa saja kemudian elit di Jakarta. Apakah itu Ya. mungkin dilakukan? Bagaimana penerimaan secara kultural dan sosiologi masyarakat Jawa Timur? Bisakah itu diterima ketika memang bukan orang Jawa Timur, bukan yang kemudian atau mungkin dekat dengan kultur pondok pesantren seperti itu? Bagaimana kemungkinannya? Iya, kalau kita melihat Jawa Timur itu adalah provinsi yang koneksitasnya secara ekonomi dan secara politik itu sendiri kemudian sangat dekat dalam konteks secara nasional. Artinya kemudian bahwa exposure dari figur-figur yang kemudian tampil dalam elit pusat itu juga menjadi perhatian, dan mereka tidak serta-merta kemudian melakukan penolakan terhadap figur-figur tersebut. Kita kemudian bisa melihat bahwa bahkan Jawa Timur sendiri selalu menjadi pusat dalam dalam konstelasi politik yang ada jadi perhatian nasional. Saya kira dalam konteks ini tidak serta-merta bahwa tokoh bangsa dalam artian tokoh elit pusat itu kemudian ditolak begitu saja oleh warga di Jawa Timur. Tergantung juga bahwa pola komunikasi yang dibangun oleh elit pusat itu kan bisa jadi juga dekat dengan masyarakat Jawa Timur. Artinya kemudian sinyalemen itu bisa dibaca, sinyalemen Caimin itu bisa dibaca sebagai akan munculnya figur kejutan. Oke, Figur baik. kejutan bisa jadi kader, ya. Apakah kemudian itu masih bisa linear gitu, bahwa publik membayangkan misalkan nama Emil Dardak yang juga populer, terus kemudian Tri Risma hari Iya, ini yang harum juga di Jawa Timur begitu. Bagaimana kita betul. membayangkan itu tadi, Pak Erlangga? Iya, kalau kita lihat ya dalam perkembangan politik di Jawa Timur saat ini, nama atau figur Bukoviva ini kan berada dalam kondisi yang sangat powerful, tadi saya sudah utarakan. Mhm. Di mana kalau kita melihat bahwa banyak partai yang saat ini sedang merapat atau membangun komunikasi dengan Bukoviva. Nah, banyaknya partai yang merapat ini dalam satu hal bisa menjadi kekuatan, tapi ada dilemanya, ada problem di sini. Yaitu ketika misalnya Bukoviva mengambil figur wakil yang tidak serta-merta sejalan dengan
apa yang didorong oleh partai politik tersebut, maka bisa jadi bahwa partai-partai yang kuat ini kemudian bisa mengusung figurnya sendiri yang juga memiliki nama yang cukup besar gitu. Hmm. Nah, disinilah saya melihat bahwa dalam perkembangan dan dinamika politik ke depan, maka pertarungannya di Jawa Timur akan lebih seru dan tidak dengan mudah Bukoviva itu akan memenangkan Pilkada 2024 nanti. Misalnya kemudian kalau kita melihat apabila Bukoviva kemudian eh, tetap bersama dengan Mas Emil Dardak, Mhm. bisa jadi kemudian partai-partai besar ya kalau kita bisa menyaksikan melihat bahwa PKB, PDI Perjuangan gitu. Kan tentu partai-partai besar ini misalnya tidak hanya kemudian memiliki orientasi politik kekuasaan semata-mata sebagai pengusung partai tanpa menampilkan figurnya dalam Jatim satu ataupun Jatim dua. Nah, disinilah kemudian relevansi nama-nama yang tadi disebutkan, misalnya Bu Tri Risma hari ini, bisa jadi akan di-endorse oleh misalnya PD Perjuangan. Oke. Atau kemudian misalnya dari PKB itu akan memunculkan nama-nama lain. Misalnya ada kader PKB sendiri yang cukup kuat di Jawa Timur. Misalnya seperti Bupati Lumajang, Pak Thorikul Haq itu. Misalnya itu juga memiliki potensi yang akan tampil. Nah, di sini maka kemudian arena politik pilkada di Jawa Timur akan jadi pertarungan yang cukup seru. Artinya bukan serta-merta ketika nama Kofifa dan juga Emil Dardak kembali bersatu ini akan menjadi yang lebih kuat begitu. Apalagi kemudian secara konstelasi kalau Ya, kita baca dari iya, Pilpres kemarin ini kan betul. juga bersama begitu, Pak. Iya, kalau kita ngelihat misalnya kan masing-masing Bukoviva ini kan diusung oleh nanti partai-partai politik, ya kan. Ada yang kuat misalnya di Jawa Timur itu kalau kita saksikan eh PKB, PDI Perjuangan, terus kemudian ada Golkar dan Gerindra misalnya seperti itu. Nah, partai-partai besar ini dengan dukungan yang luar biasa, ini juga memiliki orientasi politik yang cukup kuat, yang besar. Ketika masing-masing kan tidak mungkin misalnya memilih wakil gubernur itu misalnya ada 3 orang, pasti satu kan. Baik. Nah, ketika tidak terpilih, maka mereka akan mengusung calon sendiri, gitu. Nah, di situ misalnya kita bisa melihat, misalnya mungkin tidak saja PKB yang akan muncul sendiri misalnya. Misalnya PKB akan memunculkan tadi diutarakan oleh Cak Imin, atau kemudian bisa jadi PDI Perjuangan akan tampil dengan figurnya yang juga memiliki kekuatan dan popularitas yang sangat kuat dan tidak kalah bahkan mungkin dengan Bu Khofifah yaitu Bu Oke, Tri Risma hari ini. baik. Pak Dan Erlangga, juga kemudian Gerindra dan lain sebagainya. oke, berarti Ya, pertanyaannya, apakah kemudian bisa kita bayangkan bahwa nanti kemudian akan head to head begitu seorang Kofifa dengan yang bukan Kofifa, atau kemudian akan menjadi beberapa poros begitu seperti Anda katakan, PKB mungkin sendiri, PDIP mungkin sendiri, Ibu ya. Kofifa akan mungkin sendiri, seperti apa? Kalau saya melihat bahwa bisa jadi kemungkinannya bukan head to head, Mhm. bukan hanya Khofifah versus Tri Risma hari ini atau Khofifah versus misalnya siapa yang ditampilkan oleh PKB, tapi juga bisa jadi lebih dari dua yang akan tampil dalam kandidasi dalam Pilgub di Jawa Timur nanti gitu. Kalau melihat bahwa eh, sebetulnya banyak juga yang bisa diusung oleh partai-partai politik dengan popularitas yang secara potensial juga cukup kuat dan juga kemudian kita bisa melihat konstelasi politik yang berlangsung saat ini begitu. Mhm. Nah, ini saya melihat bahwa proses merapatnya kekuatan-kekuatan partai politik ya, kemudian mungkin berbeda dengan misalnya PKB baru muncul, tapi yang lain kemudian terkesan merapat ke Bukovipa itu baru satu fase dalam dinamika eh, Pilgub di Jawa Timur nanti. Mhm. Oke, tapi kalau kemudian bisa tiga pasang, artinya apakah kemudian itu juga masih artinya petanya masih akan didominasi dan kemudian masih diunggulkan oleh Kofifa begitu, Pak Erlangga? Bisa jadi amatan sementara unggul, tapi juga potensi bahwa yang lain memiliki kemungkinan untuk juga tampil dan menguat itu saya pikir juga bisa terjadi gitu. Karena kemudian misalnya kalau kita melihat perhitungan konstituen di Jawa Timur dan juga kita menyaksikan tentang pembelahan kekuatan-kekuatan politik berbasis kultural misalnya.
Kalau PKB misalnya menampilkan tokoh politik yang memiliki kredensial dan kekuatan di misalnya konstituen santri, maka kemudian suara santri yang kemudian selama ini terkonsentrasi di Bukoviva bisa terbagi, gitu. Oke, Apalagi kemudian kalau PDI Perjuangan sejak awal misalnya memiliki basis politik yang cukup kuat di wilayah Mataraman. Nah, di sini kemudian ketika ditampilkan figur yang tidak hanya dekat dengan kalangan yang di Mataraman santri, tapi juga di Abangan, maaf, ya, juga kemudian di Mataraman nasionalis, tapi juga kemudian di wilayah-wilayah santri, tapal kuda dan yang lain sebagainya. baik. Maka kemudian pertarungan politik akan menjadi seru. Oke, berarti akan masih bisa terjadi banyak skema dan kemungkinan begitu ya? Masih bisa terjadi skema karena politik sendiri dinamis. Kita perlu menyaksikan apa yang berlangsung ke depan. Baik, baik. Kami akan menunggu bagaimana kemudian yang terjadi di Jawa Timur. Terima kasih analisa Anda, Pak Erlangga Pribadi, analis politik dari Baik, Mas. Universitas Erlangga, telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu, Pak. Selamat malam, sehat, Mas.